Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, puji Tuhan, Rabu malam hari ini sudah tanggal 20 Mei 2026. Oh, kita berterima kasih. Hanya rahmat dan anugerah Tuhan. Bapa Ibu dipelihara sama Tuhan sampai detik ini, tidak pernah kekurangan sedikit pun. Semua karena rahmat, anugerah, kebaikan dari Yesus. Sungguh, katakan Yesus, Engkau sangat baik Bapa, Engkau sangat baik. Hidup manusia itu tergantung dari kasih Tuhan. Bukan tergantung dari manusia, bukan tergantung dari siapapun. Karena kita ada di muka bumi ini karena rahmat anugerah Tuhan. Hidup adalah sebuah anugerah. Mari kita menghargai akan kasih kebaikan Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan kita. Mari kita membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Injil Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Jangan pernah khawatir tentang hidup apapun. Tapi nomor satu, kehidupan rohani harus kita jaga. Nanti kita membaca. Mari, ajaran Yesus, firman Tuhan pada malam hari. Kita mau ikuti. Kalau kita ikuti firman Tuhan, hidup kita diberkati sama Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan pujian. Bapa, Engkau sungguh sangat baik Tuhan. Sangat-sangat baik. Manusia bisa berubah. Jangan mengharapkan kebaikan manusia. Berharap akan Tuhan. Manusia bisa baik, saudara bisa saling mencintai, itu karena anugerah Tuhan. Bapa, haleluya, Engkau sungguh sangat-sangat baik, haleluya. Kasih-Mu melimpah, amin, haleluya. Dalam hidupku, katakan dengan iman, katakan kepada Yesus, Engkau Bapa. Bapa, amin, haleluya. Ku berterima kasih, haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku, amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, amin, haleluya. Buat hari yang Kau beri, amin, haleluya. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, amin, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidup. Katakan Bapa, Engkau sungguh baik Bapa. Bapa, Engkau Tuhan Yesus, haleluya. Engkau sungguh-sungguh sangat baik. Kasih-Mu sempurna Bapa. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam Mazmur pasal 103 ayat 13 dan 17. Demikian firman Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang tahukan Dia. Dan kemuliaannya bagi anak kita semua, bagi Engkau Tuhanku Yesus. Segala puji dan hormat, segala kemuliaan, keagungan, kekudusan hanya bagi Engkau Tuhan. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, haleluya. Besar setia-Mu di sepanjang hidup, amin, haleluya. Ya Tuhan, amin, haleluya. Punya-Mu lah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu lah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala, amin, haleluya. Sebab kekayaan
dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu Bapa. Ku berterima kasih malam hari ini Bapa. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku untuk firman-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu agung, kasih-Mu amat mulia, selalu baru, yang tak pernah Engkau tinggalkan kami Bapa. Yesus, ampunilah semua dosa, semua salahku Bapa. Terima kasih, ku bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Berfirman Bapa malam hari ini, ku siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Selamat malam, salam damai sejahtera buat cintanya Tuhan dalam kehidupan kita Rabu malam sebelum kita berbaring tidur 20 Mei 2026. Semua kan anugerah Tuhan. Betapa besar kasih-Mu Tuhan. Dalam Mazmur 103, 13 dan 17. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takutkan Dia. Oh, ini Tuhan begitu baik. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Amin. Biar anak cucu kita semua diberkati sama Tuhan. Kalau hidup takut sama Tuhan, hidup cinta Tuhan, kita mau setia sama Tuhan. Kalau Tuhan begitu setia pelihara hidup kita, kenapa kita tidak setia sama Tuhan? Oh, salah besar, rugi besar kalau kita tidak setia sama Tuhan. Justru keberuntungan yang sangat luar biasa kalau kita meresponi kasih dia Tuhan. Dan mari kita mau cinta Tuhan, kita mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Kembali kepada Tuhan Yesus. Mari kita mau kembali kepada firman Tuhan. Hanya firman Tuhan yang sangat kita cintai. Rutin sebelum kita berbaring tidur, puji Tuhan, kita mau baca Injil Lukas pasal 12. Kemarin kita sudah baca Lukas pasal 12 ayat 1-12 dan 13-21. Bicara tentang khawatir, dan jangan sampai kita merasa khawatir dan sampai berharap andalkan kekayaan, tapi andalkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Kalau kita tinggalkan dunia, harta tidak menjadi penyelamat kita, tapi Tuhan Yesus juru selamat kita. Mari kita perhatikan ajaran Yesus. Oh, sungguh Yesus luar biasa, sangat baik dia Bapa, sangat baik. Kasih Tuhan sempurna, pangkat sempurna. Wow, dia yang menciptakan hidup kita, saudara. Bapak Ibu pelihara sama Tuhan hari demi hari dari sejak tahun 2026. Sekarang sudah bulan Mei, sudah sudah bulan depan, sudah pertengahan tahun, sudah 6 bulan. Gak lama lagi Natal lagi, sudah. Waktu begitu cepat. Berarti Tuhan mempercepat waktu. Karena Tuhan kangen sama kita. Tuhan sayang kepada kita. Supaya kita makin hari makin dewasa di dalam Dia. Makin hari makin sungguh sama Tuhan. Ya, mari kita membaca Lukas pasal 12 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata kepada murid-muridnya, karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatirkan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu apa yang kamu hendak pakai. Inilah kebutuhan manusia yang dipikirin tubuh jasmani, tidak mikirin rohani. Manusia itu butuh 3 poin, saudara. Makanan rohani, jasmani, ya, dan makanan rohani itu 2, ya. Rohani itu pikiran dan hati. Pikiran kita, pikiran perkara-perkara surgawi, ya. Jadi kalau kita kebutuhan kita tubuh, jiwa dan roh. Tubuh makanan jasmani, ya. Rohani itu rohani pikiran kita, ya. Rohani itu pikiran kita, dan hati kita diisi dengan perkara-perkara rohani, so.
Pikiran kita, kata dalam Kolose pasal 3, pikirkan perkara di atas, rohani, bukan perkara di bawah, bukan pikiran perkara dunia daging. Tapi banyak manusianya mikirin dunia kedagingan, mikirin makan. Itu urusan Tuhan. Yang penting kita harap sama Tuhan. Kalau harap sama Tuhan, Tuhan akan berkati. Mari kita mau berdasarkan firman. Nanti saya mau kasih ayatnya, ya. Yang penting kata Tuhan di sini, jangan kamu khawatirkan hidupmu, ya, akan apa yang kamu hendak makan, ya, minum segala macam, apa yang kamu pakai. Ayat 23, sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Hidup maksud Tuhan, hidup rohani. Hidup rohani dulu harus diperhatikan, saudara. Karena Allah itu maha tahu, maha tahu, maha tahu. Banyak manusia hanya pikirkan perkara diri sendiri, egois, tidak memikirkan perkara-perkara kepentingan utama Tuhan yang harus kita utamakan. Kalau Bapak Ibu bekerja di suatu perusahaan, jadi harus, menurut saya yang benar, harus kepentingan perusahaan yang harus diutamakan, bukan kepentingan pribadi. Kalau soal kepentingan pribadi, waduh, saudara tidak usah masuk kerja, ya. Yang penting gua dapat, kecuali kalau dia sendiri sebagai pemilik perusahaan. Orang pemilik perusahaan pun dia pasti perhatikan perusahaannya. Ya, kalau kita namanya bekerja, hidup, tanggung jawab kita dapat gaji di perusahaan, harus kepentingan perusahaan, yang kepentingan perusahaan harus kita utamakan. Ya, misalnya perusahaan produk A, saudara tidak boleh jual, bukan perusahaan A, jual saudara pamerkan produk B. Berarti bukan kepentingan perusahaan itu. Demikian kehidupan kita, dapat gratis dari Tuhan, semuanya berasal dari Tuhan. Kepentingan Tuhan yang harus kita utamakan. Maka karena kepentingan Tuhan itu untuk kepentingan kita sesungguhnya, ya. Apa yang diperlukan kita, Tuhan maha tahu. Tuhan yang pelihara rambut kita aja, Tuhan yang jaga, lindungi. Ya, maka pentingnya kata Tuhan, hidup itu lebih penting daripada makanan, tubuh itu lebih penting apa? Maksudnya hidup rohani itu lebih penting. Jaga kehidupan rohani dulu. Kalau kita rohani sehat, pasti Tuhan akan pelihara. Coba kita lihat. Perhatikan burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Namun demikian dimakan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu lebih penting dari berbuah. Luar biasa Yesus. Berarti Yesus sangat cinta kita semua. Dikatakan, betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Kalau kita baca di dalam Yesaya 43 ayat 4. Yesaya 43 ayat keempat. Kita ini berharga di mata Tuhan. Kita ini mulia oleh Tuhan sangat, oleh karena Tuhan mengasihi kita. Untuk mari kita melalui firman Tuhan yang pertama. Kehidupan rohani kita utamakan. Sentral kita Tuhan Yesus. Ayat 25. Siapakah di antara kamu yang karena khawatirannya dapat menambahkan sasta pada jalan hidupnya? Apakah saudara khawatir bisa menambah berkat dengan khawatir? Nggak bisa, saudara. Makin stres, makin banyak pikiran, nggak bisa tidur karena khawatir, nggak bisa tidur, bisa timbulkan penyakit. Ya? Karena dalam ilmu kedokteran itu nomor satu pikiran. Kalau kita pikiran banyak negatif, jadilah negatif. Tapi kalau kita pikiran rohani, pikirkan perkara di atas, Tuhan yang ambil alih. Wah, dahsyat saudara. Kalau kita baca firman Tuhan, baca dalam Keluaran 14 ayat 14. Aku berperang ganti kamu, kamu diam saja. Wow, itulah Tuhan. Maha baik. Ayat 26. Jadi jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, mengapa kamu khawatirkan hal-hal lain? Perhatikan bunga bakung yang tidak meminta dan tidak memenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemuliaan pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah. Terlebih lagi kamu, hai orang yang percaya. Ini, saudara, mari kita mau yang kedua, mari kita mau tambahkan iman percaya kita. Jadi yang jelas yang pertama, perhatikan kita kehidupan rohani kita. Dan kedua, iman kita. Ya, jangan sampai kita bimbang. Baca dalam Yakobus pasal 1 ayat 6 dan sampai 8. Orang bimbang jangan mengira dapat pertolongan Tuhan. Tapi dengan iman percaya kita akan terima mujizat. Baca Yohanes 11 ayat 40. Kata Yesus, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Tuhan. Mari melalui firman Tuhan yang kedua. Yang pertama tadi, kehidupan rohani kita. Sentral kita kepada Yesus. Dan kalau kita sentral kepada Yesus, harus kita punya iman. Ya, jangan sampai kita ragu-ragu, bimbang, gak ada mujizat. Jadi kata Tuhan, jangan sampai kita kurang percaya. Tapi yang kedua, kita melangkah dengan iman. Datang kepada Yesus nomor satu, kehidupan rohani. Kedua, melangkah dengan iman. Jadi, ada 29. Jangan kamu mempersoalkan apa yang kamu makan atau apa yang kamu minum. Jangan cemas hatimu, jangan sampai cemas. Ya, mari kita cemas sebentar saja. Setelah itu serahkan kepada Tuhan. Nomor satu, Tuhan. Dan kedua,
iman. Karena yang ketiga, lihat itu, semua itu dicari bangsa-bangsa dunia yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semua. Yang ketiga, harus kita tahu, Bapa di surga maha tahu. Kita harus iman. Yang iman yang ketiga, yaitu Bapa sangat tahu akan kebutuhan kita. Jadi kita harus punya iman kepada Bapa di surga. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan maha tahu. Dan Tuhan akan berkati. Seperti di dalam Filipi pasal 4 ayat 19, saya mau baca nih. Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin. Ini firman Allah loh. Kita hidup di dalam firman. Kuasa firman itu kuasa Tuhan. Kita imani firman, terjadi mujizat. Kita imani firman, terjadi kemuliaan Allah. Karena Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 40, kalau kamu percaya, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Percaya berarti harus ada firman. Karena dalam Roma 10:17, iman timbul dari pendengaran, pendengaran kan firman Kristus. Mari, 3 poin ini, ya. Yang ketiga, kita tahu Bapa kita Yesus sangat mengasihi kita. Dia maha tahu. Terus ayat 31, tetapi carilah kerajaannya, semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jangan takut, hai kamu kawan yang kecil, karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah. Buatlah bagimu pundi-pundi yang tidak dapat menjadi tua. Satu harta di surga yang tidak akan habis, yang tidak dapat didekati pencuri, dan yang tidak dirusakkan dengan ayat 34 yang terakhir. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Mari melalui firman Tuhan pada malam ini. Yang pertama, mari kita mau jaga rohani kita. Kebutuhan rohani, yaitu kita cari Yesus nomor 1. Dan yang kedua, Roh Kudus tuntun hidup kita supaya kita melangkah di dalam iman kita. Jangan kita rasa cemas, jangan punya bimbang. Percaya dengan sungguh. Kita ikut Yesus, percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Karena yang ketiga, Bapa maha tahu. Dia tahu persis apa menjadi kebutuhan kita. Dia akan memperlengkapi apa menjadi kebutuhan kita. Yang keempat, mari kita mau cari kerajaan Allah, cari Yesus nomor 1. Mari Yesus nomor 1. Dan yang kelima, mari kita kalau sudah diberkati Tuhan, kita harus berbagi berkat ya saudara ya. Kita diberkati untuk memberkati. Maka dikatakan, janganlah takut ya. Karena Bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Jualah segala milikmu. Itu kalau kita dapat berkat, bagi-bagi berkat ya. Kita diberkati itu memberkati. Supaya jangan sampai pandangan rohani kita salah. Kita buang itu perkara-perkara. Maka di ayat 34, karena di mata hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mari harta kita ada di sorga. Dan hati kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Mari melalui firman-firman berikan kekuatan buat kita. Supaya nomor 1 rohani kita jaga. Dan kita melangkah dengan percaya. Bahwa Bapa yang sang kita cintai, Dia tahu persis. Dan mari kembali kepada Tuhan. Kita cari kerajaan Allah. Dan kalau kita sudah diberkati, mari kita memberkati. Dan Bapa kita sangat baik akan memberkati kita semua. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, mari kita berdoa sama-sama, katakan, Engkau sungguh sangat baik. Haleluya. Kasih-Mu melimpah, haleluya, di dalam hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapa, Engkau sungguh sangat baik. Engkau sungguh-sungguh sangat-sangat baik. Haleluya. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan, kami sudah terima tuh berkat Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Melalui firman Tuhan malam hari memberikan kekuatan buat kita. Ada 5 poin penting. Mari kita menjaga rohani kita. Kepentingan rohani. Kalau kita kepentingan Tuhan kita utamakan. Kedua, melangkahkan iman percaya. Ketiga, percaya Bapa kita sangat cinta mengasihi kita. Dan keempat, utamakan kepentingan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Dan kita diberkati. Dan kelima, mari kalau kita diberkati, memberi berkat. Karena di dalam Amsal Sulaiman 11 ayat 25, siapa yang banyak memberi berkat, itu akan diberikan kelimpahan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.